Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang telah memberikan komentar, terima kasih ya. Nanti mungkin akan kita bahas kembali ya untuk nge-watchlist emiten punya teman-teman. Mungkin sebagian sudah saya watchlist, tinggal dibahas aja ya. Ada beberapa emiten yang sudah dari minggu kemarin belum dibahas, mohon maaf ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, untuk video-video saya sebelumnya, saya pikir masih relevan ya. Kecuali mungkin yang telah menembus supportnya ya, nah kita bahas kembali. Oke, kepada teman-teman yang telah memberikan support berupa komentar, like, subscribe, terima kasih yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Dan bagi teman-teman yang telah mendoakan saya, teman-teman sehat-sehat terus ya, bersama keluarga di rumah, serta yang telah berdonat berupa super thanks ya, terima kasih. Super thanks teman-teman, mudah-mudahan digantikan berkali-kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan. Baik, kita langsung aja ada IHSG. Kita bahas dari IHSG dulu. Foreign hari ini net sale 1,01 triliun. Sangat besar teman-teman ya. Tapi kalau kita bandingkan teman-temannya dengan satu bulan ini ya. Kemarin kita catat gitu ya. Satu bulan ini itu masih menyisakan dari 6 triliun ya. Kemarin keluar sampai tanggal 23 itu sekitar 3,5 triliun. Jadi kalau ditambah sekarang ya sekitar 1,5 triliun ya. Itu masih net buy ya. Dan untuk bulan ini masih net buy. Nah, mudah-mudahan dia dijebolkan dulu deh MA20-nya teman-teman, biarkan dia bikin support dulu, akan lebih baik, akan lebih bagus lagi gitu ya. Bila mana turun sampai ke level 8893 saya pikir lebih baik lagi teman-teman. Kenapa? Karena dia bikin support dulu gitu ya. IHSG juga harus bikin support teman-teman ya. Biar nanti kenaikan ke atasnya itu lebih lancar lagi ya. Ketimbang naik terus, nanti kalau turunnya dipatahkan. Sorry, kalau turunnya sangat drastis kan nyesek juga gitu teman-teman ya. Oke, IHSG walaupun foreign net sale ya, tetapi 8.975 ya, masih plus 24 poin atau 0,27% ya. Transaksi 32,8 triliun, keren banget. Dan transaksi sudah mulai bagus ya, sudah mulai besar, sudah di atas 5. Biasa kan kalau sepi itu 5, 6, sekarang sudah mulai angka 8, 8,9 triliun dan keluarnya 9,9 triliun. Masih imbang lah teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk IHSG tetap di targetnya 9.500, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Masih panjang teman-teman ya, ada sekitar 11 bulan lagi mencapai Desember. Mudah-mudahan kita harus istilahnya Januari, Februari, Maret itu teman-teman ya, mungkin nanti April, Mei, Juni lah teman-teman ya, mungkin bisa terlihat jelas lagi emiten-emiten yang sekarang lagi dilongsorkan itu bisa berbalik arah lagi. Mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk IHSG. Mudah-mudahan saya pikir sih lebih baik dijatuhkan dulu ya. Ke sinilah ke angka 8885 gitu ya, menembus MA20 dulu. Biar nanti pas putar baliknya enak yang tadi saya bilang itu ya. Biarkan dia naik lebih tinggi lagi. Karena kalau tidak ada support kurang asik. Baik, kita mulai dari BBRI. BBRI, kalau nggak salah teman kita ada yang naik BBRI. Dari benang merah, review BBRI, BPKP. Nanti kalau untuk itu sudah ya, BBS tadi. BPKP bahas lagi, Raja kita bahas lagi, BABP kita bahas lagi. Saya bahas BBRI-nya dulu ya. Baik, BBRI masih ditahan ya di angka 3850, padahal tinggal sedikit lagi teman-teman yang menembus MA 200-nya. Tapi MA 200 sudah terpantau menuju ke depan ya, sedikit ke atas sedikit, tapi hari ini 49,5 miliar foreign masuk dan terlihat jelas ya bahwa si foreign dia tidak bisa menembus support kemarin di sini ya. Artinya bagus teman-teman. Meninggalkan satu tick kan. Bila mana satu tick juga tidak jebol support ya. Cenderung bagus, benar lokal sudah masuk, foreign sudah masuk, isian sudah mulai ada, tinggal nembus MA 200 aja teman-temannya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau scalpingan enaknya sih setelah menembus MA 200 aja. Dan nanti pastikan ya MA 200 menuju ke atas. Tanda kenaikan ada di angka 4070 dan targetnya ada di angka 4460. Ada yang menanyakan apakah BBR bisa ke 5000 lagi? Bisa teman-teman ya. Saya punya target di sini nih. Di 5025 ya.
Mungkin yang terdekatnya 4.460 teman-teman ya. Kalau mau average ataupun tambah muatan silahkan aja teman, karena foreign sudah nambah muatan gitu ya. Sekarang sudah ngambil lagi. Lanjut ke BBNI. Kita cek BBNI hari ini. Ada yang menanyakan BBNI. Ya, BBNI masih ditahan teman-teman ya. Ini tuh area breaknya 4630. Kemarin sudah mulai di break ya, tapi tidak sanggup. Area aman masih di MA10-nya 4490. Targetnya dikit lagi 4880. Cuman ada cumannya. Per hari ini foreign keluar 152,3 miliar. Tapi selama dia masih ditahan di 4410, teman-teman masih baik-baik aja dan belum tembus lagi MA200 itu cukup baik teman-teman ya. Kalau dia cenderung break terus bikin koreksi itu akan lebih keren lagi. Ternyata step by stepnya agak sedikit lumayan jauh teman-teman untuk sideway-nya ya. Karena si foreign pun masih belum mau masuk secara terus-terusan. Cenderung mereka itu masuk keluar lagi. Tapi kalau kita gabungkan ya dari mulai bulan Oktober tanggal 31, ternyata foreign itu masih ada di dalam, artinya akumulasi masih terus terjadi walaupun ada pembuangan hari ini. Dan untuk foreign yang ngambil si DP ya 35 dan keluar BKYUAK, yang keluar JP pun sudah mulai ngambil, AI sudah mulai ngambil. Tapi ini broker-broker yang tidak biasa ya, biasanya kan BKYUAK BB yang suka ngambil emiten 4 bank ini ya. Dan untuk di lokalnya masih ada si PD, NIEP, AK, ya, AK lokal ternyata yang masuk ya. Lagi sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Saya pikir ke targetnya bisa terjadi ya untuk si BBNI, asal jangan jebol area MA200 lagi nih. Ini supportnya teman-teman ya di angka 4190. Jadi kalau dia turun ke level 4400 masih posisi aman. Lanjut ke BMRI. BMRI wah jebol MA10 teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Karena masih ada tiang panjang di sini nih. Sekali lagi dia tidak jebol tiang panjang ini ya. Berarti maksimal di angka 4860 ya. Ini supportnya ya di 4760, jangan sampai jebol lagi MA 200-nya nih. Ini trennya sudah mulai bagus, sudah mulai uptrend. Walaupun hari ini 448,8 miliar foreign keluar, benar lokal 221. Tapi kalau kita gabungkan ya dari mulai bulan Oktober, pengambilannya lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi si BMRI masih diakumulasi sama foreign. Walaupun hari Anda pengeluar beberapa bulan ini ya, beberapa hari ini dari tanggal 6 Januari ya, lebih banyak pengeluarannya. Tapi kalau dibandingkan dengan pengambilannya masih lebih banyak. Dan TA pun menunjukkan masih posisi trend up-nya, hanya lagi diturunkan dari MA10-nya. Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya kalau teman pengen masuk lagi. Target dikit lagi di angka 5.300 dan ini tanda kenaikan sudah beberapa kali tembus 3 kali. Kalau sudah mulai break, saya pikir sudah mulai break ya. Saya pikir dia untuk melanjutkan lebih lanjut lagi akan terjadi. Tren pun masih bagus, masih uptrend. Lanjut ke BBCA nih. BBCA punya gap ya, tapi belum dijebol juga gapnya. Malahan, wis harusnya dijebol aja. Kemarin tanda penurunan dilewatin ya. Ini dikit lagi teman gapnya ya, 7.500. Saya pikir akan lebih baik lagi lah. Biar si BPCA ini tidak punya PR lagi. Selagi dia ditembus gap juga sebenarnya masih belum jebol support ya. Supportnya kan di sini nih, 7250. Nah, cuman dia tidak ada keberanian untuk masuk lagi ke MA 200 ya. Berarti BPCA status masih downtrend ya. Dan foreign pun masih keluar, perhatikan teman-teman masih keluar ya. Ada 785,4 miliar dan bandar lokal pun ikutan keluar. AZ yang nerima di domestiknya, LG juga sudah mulai masuk, bagus nih teman-teman nih. Ada si XL ya masuk. Ini dia itu bikin candle bullish teman-teman ya. AK ya sudah mulai masuk, CC, BK juga sudah mulai masuk. Walaupun ya UZP KZ keluar, tapi si AK sama si BK sudah mulai masuk. Lebih baik dia diturunkan dulu ke gapnya ya untuk menutup gapnya dulu. Nanti kalau mau ngambil teman-teman seperti biasa ya MA10 dibahkan menuju ke atas. Karena kalau MA10 tidak menuju ke atas, saya pikir penurunan masih akan terjadi. Lebih baik sabar aja dulu kalau mau ngambil, biarkan MA10-nya menuju ke atas dan berada di bawah candle. Oke teman-teman, untuk BBCA ya masih posisinya downtrend. Nah, masuk ke pembahasan teman kita. Lanjut ke Elsa. Ya, Elsa banyak yang nanya ya. Ada yang nanya ya Elsa ya. Kalau Elsa kan sebenarnya sudah kita bahas udah lama teman-teman ya Elsa ini. Dari bro siapa nih? Bro Bakti Prabantara ya. Apakah Elsa bisa tembus 1000?
update Medce sama Elsa. Medce-nya udah ya. Medce-nya udah ya. Terus untuk Bro Henry ya. Sama ya. Elsa tutup di 710 24 kira untuk next-nya bagaimana? Masih ada potensi naik ya. Elsa masih bisa lanjut gak ya? Elsa gimana katanya ya? Ferdinand Bong 6776. Elsa. Kalau dari target saya sudah selesai, gimana dong teman-teman ini? Gimana dong teman-teman nih? Target saya sudah selesai. Ya, kita hapus dulu target-target ya. Kita kecil-kecilin dulu ya karena kan target sudah selesai. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman yang ambil dari awal sih sudah cuan ya, harusnya sudah cuan. Saya kan ngasih tahu itu sudah agak sedikit lumayan lama ini ya, CMTN ini. Terakhir di-update aja tanggal 8 ya, tanggal bulan 1. Nah, itu tanggal 8 teman-teman. Cek tanggal 8 bulan 1. Nah, ini harga wajarnya dan ini sudah tercapai juga di sini gitu kan. Jadi semua target yang kita canangkan teman-teman ya sudah tercapai dengan baik. Nah, bagaimana selanjutnya? Teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau perhatikan di sini nih, volumenya masih bagus. Bandar Poren masuk hari ini 8,6 miliar. AK ya masuk 8 miliar, BK 2,4, CC 1,3, ZP keluar. Nah, untuk di domestiknya kita cek nih, tuh kan masih banyak teman kita ada tapi ada KI, ada BB, ada AO. Nah, biasanya kalau volume seperti ini suka bagus teman-teman, artinya si barang-barang bandar itu diapresiasi gitu ya. Cuman ya kita jangan melihat dari kenaikannya aja dulu. Teman-teman harus siapkan resikonya. Jangan sampai kenaikannya mau resikonya nggak mau ya. Nah, kalau kita cek Elsa ya di Punda Cat itu masih ada peluang, dia sudah mulai break ya. Teman-teman sudah mulai break, dia di 600-an kemarin break hari ini. Sorry. Tapi targetnya apakah bisa ke 1000? Jangan ke 1000 dulu, teman-teman. Harga atapnya 822. Kalau kita cek saham Elsa untuk sejarahnya apakah ada ke level tersebut? Nah, ternyata paling tinggi itu di angka 600 berapa ini? 710 ya. Pas teman-teman ya. Udah pas teman-teman yang kita canangkan di sini nih. Udah pas ya. Berarti harusnya tercapai dan selesai ini teman-teman. Pengawalan sampai sini harusnya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, teman, cek 15 menitan. Teman-teman cek 15 menitan. Ini kan Poren masih ada, Bandar Lokal masih ada. Nah, ini terakhir itu masih dimerahkan. Volume masih bagus, hijaunya pekat banget. Nah, kata teman-teman nanti batasin. Jadi kenaikan seperti ini apakah bisa ke 1000, ke 800? Kita targetkan di bawah sini dulu 825 berarti di angka 800-an dulu deh ya. Untuk teman saya tidak ngasih tanda kenaikan karena memang di sini terakhir untuk pengawalannya ya. Dan yang saya berikan kepada teman-teman kan itu harga sejarah. Ada gap yang harus diselesaikan. Nah, biasa gap itulah yang menjadi harga sejarahnya ya. Artinya dia itu punya PR yang harus diselesaikan gitu. Nah, PR-nya bisa dijemput 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang cuma beberapa bulan aja gitu kan. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Itu kan target kita yang tahun berapa ini teman-teman? Tahun 2014 gitu teman. Artinya jauh banget gitu kan. Lebih daripada 10 tahun itu juga targetnya. Nah, jadi untuk Elsa ya kalau secara TA masih bagus, MA10 masih menghadap ke atas, MA20 masih menghadap ke atas, MA200 pun demikian dan kenaikan baru 24% ya. Cek lagi nanti nih. Nah, teman-teman harus waspadai kalau teman-teman mau ngambil gitu kan atau belum ngambil gitu ya. Kalau yang sudah ngambil mah tinggal terusin aja gitu, paling turun-turun dikit. Nah, teman-teman ambil resikonya dulu, jangan kenaikannya dulu. Target mungkin bisa ke angka 800-an gitu kan. Ini ke target baru. Nah, mungkin teman-teman nanti resikonya area aman di mana di sini aman. 690 kalau jatuh aman banget karena masih ditahan di EMA 10-nya. Waspada ketika jebol tanda penurunan di angka 6 bukan tanda penurunan nih. 655 ada harga terendahnya. 655 jangan sampai jebol. Kalau teman-teman ingin pakai resikonya jangan pas banget. Nah, dilepas ini resikonya nih 645 lah. Jangan sampai di angka 655-nya tapi 645-nya aja kalau pengen ngambil resikonya. Nah, guys, ini kan ada gap. Ini suatu saat pasti gap ketutup lagi. Ya, ini gap ini nih pasti ketutup lagi gap itu. Ini kan 15 menitan nih. Bila mana dia masih terus MA10-nya masih berada di bawah, lanjutkan aja. Kecuali kalau dia sudah mulai balik arah ke 655 ya, waspada.
area waspada di sini. Kan ini support nih. Ini kan bukan support nih. Ini 15 menitan kan. Ini bukan support. Nah, supportnya di sini nih. Agak sedikit jauh kan 565 bahkan di atas sini supportnya itu kalau kita cek satu harian gitu ya. Satu harian itu nah supportnya itu di sini teman-teman 580 nih ya. Jadi kalau saya sendiri kalau untuk day trade-nya walaupun dia tidak sudah turun dalam teman-teman sampai ke level 610 sebenarnya masih posisi aman asal jangan dijebol tembok panjang ini nih ya. Cuman kalau sudah dijebol ya waspadalah. Satu dia sudah jebol karena panjang sebagai tiang ya. Kalau tiangnya sudah selesai, sorry. Kalau tiangnya sudah kejebol berarti kan tiangnya roboh teman-teman. Dan juga dia meninggalkan jejak penurunan berupa gap. Tapi kalau dia masih ditahan ya di level sini nih 660 teman-teman itu masih posisi baik-baik aja. Nanti lihat juga volumenya besoknya itu bagus apa enggak. Nah, dari Poren sama si Bandar Lokal belum jualan nih. Bandar Poren sama Lokal belum jualan. Kecuali kalau besok ada penurunan sambil jualan waspada aja, tapi belum jualan itu harus minimal setengahnya gitu tempat yang waspadanya itu. Kalau hanya sedikit mah nggak jadi masalah. Secara TA pun masih bagus ya, secara TA masih bagus, volume masih bagus, tinggal teman-teman langsung 15 menitan aja. Ketika 15 menitan teman-teman sudah ini MA sebelum masih menghadap ke atas, sudah masuk aja teman-teman ya. Cuman ingat resikonya sampai ke level sini waspada ya 655-nya. Kalau sudah ke level sini waspada aja. Teman-teman harus melakukan sikap gitu ya. Nah, kan ini supportnya jauh nih. Yang ke 560 ya, supportnya jauh banget teman-teman ini si LC ini nih. Di sini kan 560 nih, 580 sini nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini supportnya jauh banget teman-teman. Kan di sini ada gap kan di sini. Makanya itu gap itu sebagai tanda penurunan kalaupun istilahnya dia jatuh ya udah jatuh dari candle panjangnya ini waspadalah penurunannya. Oke, teman-teman sementara gitu aja dulu ya kan dia punya sejarah itu kalau sudah kenaikan teman-teman ya. Sejarah dia itu turun dulu ya, koreksi dulu. Makanya kalau koreksi angka 660 itu masih posisi aman di sini koreksiannya. Jadi ya kalau kenaikan silahkan aja kenaikan gitu kan secara MA bagus, secara isian bagus bisa ke 755 dulu ataupun ke angka 800-an tapi risikonya harus teman-teman perhitungkan juga. Yang penting kalau lihat turun ke level sini 660 itu masih posisi baik-baik aja. Yang harus diwaspadain ketika dia jebol karena panjang ini nih ya. Maksima itu turunnya ya maksimal ya 605. Bila mana 605 itu masih belum dijebol, masih ada istilahnya bisa di-up kembali, besoknya di-up kembali, itu masih posisi baik-baik aja. Tetapi kalau sudah jebol banget teman sampai ke angka 600-nya waspada aja. Ya. Oke, teman-teman untuk si Elsa seperti jadi teman-teman harus pikirkan risikonya dulu. Jangan untuk kenaikannya dulu, tapi risikonya saya akan ikhlas istilahnya untuk belajar ataupun siap kehilangan di angka berapa. Atau teman-teman, saya mau dibiarkan aja, silahkan. Saya kalau turun mau di average aja, silahkan. Itu hak daripada teman-teman. Kalau teman-teman tenang melakukannya, jalanin terus teman-teman. Santai aja. Kalau teman-teman istilahnya sudah santai untuk trading, itu posisi baik-baik aja. Tetapi kalau teman-teman, udah mulai nggak tenang, takut, udah mendingan take profit aja. Ya, karena ya untuk sebuah emiten bila sudah tidak tenang, udah tinggalin aja. Berarti teman-teman tidak siap dengan kehilangan ya dan tidak siap dengan kenaikan gitu kan. Kalau sudah tenang, oh saya masuk di emiten Elsa nih sudah tenang gitu kan. Teman-teman ya silahkan aja masuk gitu kan. Karena saya sudah ngebahas terakhir aja tanggal 8 di sini nih, terakhir aja. Makanya saya bilang ini tanggal 6 tuh terakhir ya. Makanya saya bilang ini tercapai untuk saya gitu kan. Karena ke selanjutnya kan saya tidak punya target lagi. Oke, teman-teman. Tapi untuk informasi, saya hanya memberikan informasi aja kepada teman-teman. Bahan lokal masih ada di dalam, foreign pun masih ada di dalam, ya. Dan yang ngambil pun di domestiknya bagus dan terdapat apresiasi berupa volume besar, teman-teman. Lumayan volumenya besar. Jadi lebih besar daripada volume bulan November ya di sini nih. Ya, terjadi kenaikan juga kan. Maka manfaatin aja itu aja. Yang saya ingatkan itu waspada aja ketika dia sudah jebol candle panjang ini aja udah. Oke, teman-teman untuk si Elsa seperti itu ya. Lanjut ada kaki nih, kaki. Kaki. Kaki dari Browil. Sehat dan sekeluarga. Kaki nuhun sehat selalu keluarga amin. Dari Siti Rahman, PJHB dengan kaki.
PJHB-nya saya taruh dulu ya. PJ PJHB, oh PJHB, PJHB, PJHB sih teman-teman ya. PJHB sih, PJHB sih. PJH, PJHB ya. Oh saya PJHP sih teman-teman. PJHP, PJHB. Nah, PJHP diganti dengan PJHB, PJHB. Nanti PJHB-nya kita bahas ya. Kita bahas kaki dulu ya. Kita bahas kaki dulu dari Siti Rahman, dari Sis Monica ya. Satu lagi dari Bro Will nih. Saya udah out dari kaki nuhun. Saya selalu keren teman-teman. Silahkan teman-teman ya. Oke, kita bahas kaki dulu. Kaki tanda kenaikan sudah mulai di break teman-teman, sudah mulai bagus. Sudah mulai di break, dia bikin lagi karena emiten ingat ya. Kalau emiten yang seperti ini teman-teman harus siap mental ya. Kenapa siap mental nih? Shadow-shadownya keren banget. Oke, untuk si kaki trennya sudah terlihat jelas kaki di sini ya. Ini sudah mulai uptrend ya. Kenapa MA 200 sudah mulai di bawah candle? Saya bikin tanda penurunan lagi di sebelah sini 73. 73 kalaupun dilewatin, sorry, 73 walaupun diturunin ke 73 pas banget masih posisi aman. Di sini ada si kepala merah ya. Oke, si kepala kembar terjadi penurunan open gap up. Dari sini kan open gap up-nya nih 73 di close, 74-nya dia baru masuk baru di up gitu ya. Nah, si kaki ternyata masih punya tanda penurunan juga di angka 68, tapi area aman berarti area aman di sini 73 ya. Target dikit lagi teman-teman nih di angka 105. Nah, ini adalah salah satu emiten yang didowntrendkan. Nih, IPO-nya 118. Jadi target itu agak sedikit jauh ya. Target utama 140 nih. Saya bikin target di sini. Target utama 140. Ya tentunya kalau ingin mencapai ke 140 teman-teman harus siap dengan kenaikan sama penurunannya serta kesabarannya. Kalau teman-teman ingin bersyukur ya seperti bro kita gitu sudah dapat ya udah gitu keluar aja dulu nanti ngambil lagi bisa teman-teman ya. Ini tanda kenaikan target di kedua kali 106 sudah mulai disentuh. Ini saya tidak punya target tanda kenaikan lagi selain tanda penurunan juga masih aman 73-nya. Untuk foreign masih bagus teman-teman hari kemarin yang ngambil 22 Januari. Foreign ngambil 22 Januari. Nah, ada si SQ sedikit amat 9,9 miliar. Sorry, 9,9 ribu lot ya kecil. Berarti ini kecil teman-teman ya. Tuh domestiknya ada YP, si CP sudah mulai ngambil domestik teman-teman ya. Dari tanggal 22 di sini nih. Nah, kita cek tanggal terakhirnya tanggal 26. CP masih ada nggak? CP masih ada ya. Ini masih ada 10.000 lot teman-teman ya. Untuk foreign si KZ keluar ya. SQ ngambil. Domestiknya yang bagus teman-teman nih. Walaupun di atasnya ada XL sama YP, tapi ada YB sama CP yang sudah mau sama si XA. ZP juga sudah mulai ngambil. Ini tercenderung broker yang di bawahnya yang bagus teman-teman. Jadi saya pikir target saya kan di 140 ya. Jadi kalau ke level sini bisa lah teman-teman. Apalagi ini kenaikannya kan sangat signifikan ya. Kalau emiten yang naiknya signifikan, kalau turun secara drastis harusnya teman-teman sudah siap. Ya, harusnya sudah siap. Trennya masih bagus, masih uptrend. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si kaki. Targetnya ada di angka 106 dan tanda kenaikan di angka 99. Saya kasih tanggal dulu di sini 26/01/26. Kita cek tanggal 16, cek kita gedein dikit ya. Bahwa emitennya sudah dibahas di sini. Oke, teman-teman untuk si kaki ya, foreign masih ada di dalam, badan lokal pun masih ada di dalam dan targetnya ada target utama di angka 140. Silahkan aja teman-teman ya istilahnya take profitnya sesuai dengan ketenangan teman-teman. Foreign itu sudah ngambil banyak di sini nih. Cuman dia tidak terlalu aktif, yang aktif itu badan lokalnya. Cuma badan lokal jualan dia. Tapi kemarin di tanggal sini nih, tanggal 20 Januari ya, kita cek deh 20 Januari deh. Si badan lokalnya ada siapa aja yang ngambil. Nah, ya masih dikuasain sama teman kita tapi diapresiasi ya artinya volume pun masih bagus gitu. Ada CP yang masih 31.000, XA sedikit ya, AZ, HDLS nggak sedikit ya. Tapi MGYB keluar nggak apa-apa teman. Yang penting di bawahnya ada yang nahan ya. Bahkan ke 73 pun masih posisi aman gitu ya untuk si kaki ini. Oke, teman-teman, selanjutnya ada emiten apa nih? Atla ya. Atla masuk lagi Atla. Atla.
Dari Sismonika, Atla, bahas update Atla, RMKO, PACK. RMKO sudah masuk, PACK belum masuk, kita masukin. Saya kasih tanda lab juga ya. Kalau untuk multi-bagger, ikutin aja teman-teman ya. Atla, 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 Librowheel ya. Baik, sip, kita bahas Atla. Tidak terjadi ya teman-teman ya. Gagal di sini, gagal dia teman. Malah ngasih tanda kenaikan lagi di sininya ya. Gagal teman, si Atla gagal. Market kurang bersahabat teman-teman ya. Oke teman-teman, si Atla sorry, pola itu yang kecil. Ini 14, ini kasih tanda kenaikan. Sorry kok ini. Nah, si Atla ternyata diturunkan ya 2 hari ini, dan dia tembus ini pas banget di sini teman-teman ya. Tanda si apa namanya, karena agak panjang dikit ya. Dia gagal untuk bisa nembus area 76-nya. Ada tanda penurunan di level sini nih, dikit lagi ya. Ini tanda penurunan, kalaupun dijebol sebenarnya masih baik ya. Asal dijebol, jangan dijebol ya. Diturunin nggak jadi masalah. Karena kan sekalian nutup gap. Yang jadi masalah itu ketika dia jebol level sini nih, 60. Karena sudah mendekati MA 200-nya. Kemarin polen bagus gitu ya. Pada keluar di sini ya, di shadow sini keluar. Berarti area sini area kuat nih. Ya teman, kalau dia di break cenderung bagus ya di area 69-nya. Porennya memang dia itu kemarin masuk terus keluar besar-besaran ya. Sampai 5 miliar keluar. Tapi hari ini masuk lagi nih, bagus teman-teman. Si poren hari ini masuk lagi nih. Tanggal 26 nih. Net buy ya, 177 juta. Ada YU ya, ngambil lumayan besar nih, 375 juta ya. Untuk bandar lokalnya hari ini siapa yang ngambil? Ada CP ya. CP bagus teman-teman. Walaupun disinyalir memang si bandar lokalnya lagi keluar dulu, lagi buangan dulu nih. Si Atla ini ya, dibuang dulu sama bandar lokalnya. Tapi ternyata bandar luar sudah mulai mengapresiasi, kita cek dari mulai tanggal 14 Januari. 14 Januari, YPX CXL. Ini kalau mereka tidak jualan teman-teman ya, kalau teman-teman tidak jualan sebenarnya atau enggak tidak cut loss ya, sebenarnya masih bisa posisi baik-baik aja gitu ya. Artinya mampu bertahan. Jadi dibuang sama si bandar lokalnya, tapi LG yang nerima sama YB juga masih nerima. Kalau kita cek tanggal terakhir, tanggal 26 itu ada si CP yang ambil. Ini broker CP itu biasanya diambil sama retail tapi punya kekuatan lah lumayan teman-teman ya. CP itu walaupun bagian market maker luar gitu ya, tapi kalaupun diambil sama retail atau diterdeteksi broker yang dipakai sama retail biasa, tapi dia bermodalkan besar teman-teman, dan dia punya kemampuan CP itu ya. Dia punya kemampuan ngebreak teman-teman ya, bahkan bisa nyaingin market maker juga gitu, walaupun dia istilahnya retail gitu ya, walaupun retail tapi bermodal besar dan punya kemampuan ahli lah teman-teman. CP model CP ataupun YP scalping itu keren-keren teman-teman ya. Cuman di sini terlihat jelas volumenya belum mengapresiasi juga teman-teman ya. Nah, kebiasaan dia itu si Atla ini kalau sudah naik tinggi ya dia koreksi ya. Makanya koreksian jangan sampai jebol support aja nih. Kalau jebol support waspada ya. Karena dekat lagi ke MA 200. Walaupun MA 200 menuju ke atas. Kita lihat masih yang ke 100 teman-teman si Atla ini ya. Oke teman-teman, untuk si Atla gitu ya. Masih dipertahankan di atas supportnya ya. Lanjut ada BWPT. BWPT. BWPT request harga wajar. BWPT udah ditulis harga wajarnya BWPT. Harga wajarnya ada nih. Tinggal cek aja tanggal 10 11 25 ya. Cek ketik aja di channel saya. Ketik 10 11 25, cari BWPT. Pasti ketemu ya. Harga wajarnya itu berada di 127 dan 78. Artinya sekarang kalau diberikan harga wajar ya sekarang sudah mulai mahal gitu ya. BWPT dong analisa, terima kasih. Saham MedS sama BWPT. MedS-nya ada nggak? Masuknya MedS-nya. MedS udah masuk ya MedS ya? Ya udah masuk, tinggal dibahas aja. MedS harga wajar sudah dihitung teman-teman ya. Di sini nih ya harga wajar. Ini tanda penurunan tidak yang dijebol. Dia masih bertahan di MA 20-nya. Kemarin tanda kenaikan sudah mulai disentuh dan di break.
Cuman sayang banget tidak diapresiasi teman-teman ya sama retail. Tidak dibeli lah intinya teman-teman. Walaupun volume sudah mulai bagus ya. Nah sekarang lagi posisinya itu satu tik nih teman-teman ya. Satu tik di atas candle panjang ini. Yang suka saya bilang ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol waspada. Area penurunan kan ada dua nih, satu dua teman-teman ya. Nah bila mana jebol level sini waspada. Kalau hanya menyentuh aja oke sih teman-teman ya. Ya sekalian. Tapi di sini support nih teman-teman nih. Jangan sampai jebol support ya. Waspada aja kalau jebol support ya. Karena kalau dia jebol support teman-teman ya. Di sini nih support yang bawahnya di sini nih di angka 140 ya. Ini sekaligus support sekaligus tanda penurunan. Waspada aja ya. Ini kan area sini harus dijebol nih. Yang suka saya bilang ya ketika dia tidak kuat, nanjak turun, tidak menjebol level sini masih posisi aman, dia naik lagi, tidak jebol level sini, dia naik lagi, nah tidak jebol lagi, cenderung bagus. Jadi kalau besok ada dorongan karena menyisakan satu titik di atas kanal panjang ini cenderung bagus. Artinya dia mau melanjutkan kenaikan. Kemarin Bandar Pori itu bagus ngambil di sini Bandar Pori nih, ngambil banyak, smart money terjadi penumpukan di sini level sini nih. Ya terjadi kenaikan kan sedikit tapi diturunin lagi ya. Nah Bandar Lokal baru ngambil lagi di sini nih. Jelasnya sih di sini. Nah, di tanggal 12 Januari, kita cek 12 Januari deh. Domestiknya ada CP ya, bagus nih 2,8 miliar, AT 1,4. Teman-teman kita di bawahnya lagi sudah masuk, IP sudah mulai masuk. Walaupun hari ini kita cek tanggal 26 ada pengeluaran ya. ZPYB PD tapi lagi masuk kembali ya. Masih dipertahankan sama market makernya dia. Lagi masuk, AT masuk ya. CP pun masih masuk walaupun dikuasain sama teman-teman kita. Kalau mau masuk, tunggu dulu masuk dulu kayak masuk 10-nya ya. Oke, yang bagi punya santai aja, yang punya juga trennya masih bagus, yang penting tidak di bawah supportnya ya 140. Benar poin bagi mau, benar poin sudah ngambil sejak lama teman-teman di sini nih, 4 November ya. Mau kita cek dulu deh yang terakhir di sini ya. Tanggal 9 Januari deh. 9 Januari kemarin ada si Jadwal tuh ngambil 2,8, akan ngambil 1,4, CC keluar tapi sedikit dibandingkan dengan pengambilan masih banyak pengambilannya. Target ini keempat kali disentuh dengan shadow. Kalau sudah mulai break, target saya 1202 sampai ke level 262 teman-teman ya. Kalau ke 300-an bonus sudah. Sampai sini aja nih. 262 teman-teman ya. Kemarin masih ada dalam, Bandar Lokal juga baru-baru masuk dan trennya masih bagus, masih uptrend. Pas pada area support yang 140, jangan sampai jebol teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten BPPT sudah PART. PART PART sudah, mohon maaf ya teman-teman dibahas ya. PART hari ini bagus teman-teman, ngebreak teman-teman. Area breaknya sudah mulai ditembus, bagus teman-teman ya. Karena IHSG kita gap, teman akhirnya pada buka open gap. Ini sudah berada di EMA 200-nya dan EMA 200 sudah menghadap ke atas. Ini tanda kenaikan sudah mulai disentuh 2 kali. Berarti ini area gap, area tanda kenaikan teman-teman ya. Jadi kalau sudah di bawah sini bagus nih. Kalau sudah ngebreak area sini, cuman sayang banget tidak mau di break ya, 2 kali disentuh tapi tidak mau. Akhirnya ya dia turun kembali, kempes lagi. Berarti area aman di sini 117. Kalau dia condong ke 117 masih posisi aman ya di sini teman-teman ya. Tapi kalau sudah jebol lagi ya waspada lah. Ini kan area penurunannya ada 2 ya. Nah, kalau di sini karena gapnya 115, kalau ini seekor merah ya. Waspada kalau sudah mulai jebol sini. Karena kan sudah mulai downtrend kembali gitu, karena sudah lepas daripada EMA 200-nya. Tapi EMA 200 sudah menuju ke atas, sudah mulai baik ya. Kemarin kan Warner Foreign jualan, hari ini masuk nih tanggal 26. Ya, si Foreign tanggal 26 masuk, hari ini siapa yang ngambil? Ada CC yang ngambil 20.000 lot, AG, SQ bisa mau ngambil ya. TPAK keluar tapi sedikit, tapi sorry ya. Artinya masih net buy lah, 11 juta doang sih. Lumayan tapi CCAG sudah mulai masuk, kita cek untuk bandar lokalnya. Nah, bandar lokal sudah ada ngambil di sini nih. Nah, dia kan keluar gitu ya. Kan ngambil nih, ngambil keluar, nah, ngambil lagi. Di sini mulainya ke tanggal 5 Januari. 5 Januari kita cek domestiknya. Masih dikuasai sama teman kita, tapi di bawahnya ada CP, ada YB, teman IP juga sudah mulai ngambil. Bahkan AO pun sudah mulai ngambil ya. Nah, ini si terakhir ya, IP masuk nih 8.000 lot, KI masuk 5.000 lot. CPLG pun ikut-ikutan gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita pada keluar kan PDIP. Kalau PD biasanya disuka di
barengin sama market maker juga. Jadi masih 50-50 antara bandar lokal ataupun dia itu sebagai retail. Oke, teman-teman, untuk PART aman 117 ya. Jadi kalaupun turun ke situ masih posisi aman. Target utama nih, teman di sini nih, 165 nih. Jadi si PART punya target utama di angka 165. Kalau kita cek PART di sini bagaimana kondisinya. Ya, ini punya, ya, tapi emiten bukan yang di downtrend kan, hanya punya target utama aja di sini teman-teman. Target saya itu 165 bukan 172, itu bonus, tapi satu di sini. 165 untuk target si PART. Posisinya sudah mulai bagus ya. Waspada kalau dia jebol area 108 ya. Karena support, kalau jebol support ya downtrend lah teman-teman ya. Karena sudah lewat daripada EMA 200-nya. Bumi sekarang. Ada apa dengan bumi teman-teman ya? Ini emiten jagoan teman-teman turun ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Dari Bro Sugianto. Bumi 410 apa bisa dijemput dan profit sekarang udah 366. Bumi siap ambil di berapa kira-kira? Ini Bumi sama Inet. Inetnya saya taruh dulu ya. Terus kita cek Bumi. Bumi lagi turun, bukan downtrend ya, turun teman-teman ya. Area penurunannya dia belum bikin support, yang suka saya bilang itu dia belum bikin support, namun mudah-mudahan ini bikin support ya. Karena sudah melewati MA 20-nya. Kalau dia ada putar balik lagi, menembus, nanti kalau si candle nembus MA 10 teman-teman ya. Nah, nanti harga yang bawahnya itu akan menjadi support. Ada tanda penurunan satu lagi, 322 ya. Nanti di bawah 322 sudah menanti di angka 272. Tunggu dulu teman-teman ya. Sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu. Karena siapa? Cengdong yang keluar teman-teman ya. Karena kalau teman perhatikan di sini nih. Bandar lokal itu terus jualan, bandar foreign pun ikut jual. Siapa yang nerima nih? Terakhir yang nerima siapa teman-teman kita? 118 miliar ya. Gede banget, 3,4 juta lot, PD 3,1, YP 1,1 dan XC 921 juta aja. Kalau kita cek nih yang terbesarnya nih 20 Januari. Kenapa istilahnya turun? Karena ada yang nerima. Nah, XL 10,5 juta lot, teman-teman waspada aja ya. MG dengan leluasa kan ngejual MG, oke ya, AK, RX ya. Untuk di forennya yang ngejual siapa? YU 1,7 triliun, nggak tanggung-tanggung ngejual 45,3 miliar. Kenapa? Karena yang nerima, siapa yang nerima nih? Kan kebanyakan teman-teman kita ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya, secara TA sabar dulu, jangan ngambil dulu. Jangan mentang-mentang dana teman-teman punya duit gede gitu ya, ngambil terus-terusan. Serba segede sih teman-teman ya. Nggak bakalan sanggup nampung teman-teman ya. Pembuangan dari market maker nggak sanggup menampung. Makanya kalau masih nampung, perlu saya dibuang. Lebih baik sabar dulu. Sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu teman-teman. Sabar dulu sampai betul-betul MA 10-nya di sini nih. Kalau menanyakan di harga berapa akan ngambil, jangan ngambil dari angka. Tapi tentukan teman-teman MA 10-nya dulu. Bila mana MA 10 sudah mulai di bawah candle ya, atau nanti sih bisa aja nyusul gitu teman-teman ya ke atas gitu ya. Bila mana nanti sudah di bawah candle, dan ingat ya MA 10-nya harus di bawah candle dulu dan menuju ke atas. Nah, dia akan menjadi support tuh yang di bawahnya itu. Nah, teman-teman ngambil di situ aja. Makanya saya tidak akan menentukan dari angka. Yang saya tunjukkan kepada teman-teman, silahkan ngambil ketika MA 10 di bawah candle dan menuju ke atas. Atau nanti teman-teman perhatikan, bandar foreign sudah ngambil kembali. Bila mana bandar foreign sudah ngambil kembali dan bandar lokal sudah ngambil kembali, teman-teman bisa masuk di situ. Siapa yang harus teman perhatikan brokernya? MG, AK, RX, YJ, YU. Terutama YU ya. Kalau YU sudah ngambil kembali di foreignnya, ya, saya pikir itu akan melanjutkan kenaikan lagi. Karena ini YU luar biasa, kalau hari ini aja sampai 279. Ini ZPBK ya tidak mampu nampung, yang nampung siapa? Teman kita. 111, 118. Ada YP, ada CC, ada PD, ada XC. Berani dia banyak duit ya teman-teman kita ya. Lebih baik sabar dulu. Kalau bandar lokal belum nampung, teman-teman si MG ya, MG lokal, YU lokal ataupun YU foreign, teman-teman lebih baik sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Untuk si bumi kita cek bumi posisi di mana sekarang. Kalau nggak salah bumi masih ada peluang ya, masih terbuka lebar soalnya. Ya terserah ada berita apapun teman-teman, ini masih terbuka lebar ya. Kalau menggunakan Pundacet masih terbuka lebar.
Artinya kemungkinan BCD up-nya akan terjadi lagi, tapi sabar dulu. Sabar dulu, karena pembuangannya sangat luar biasa ini. Ya, pembuangannya sangat luar biasa. Terus untuk tren pun masih uptrend, cuma dia lagi mau bikin support dulu, karena dia tidak pernah bikin support. Support terbawah itu di sini, terakhir di sini nih, 131. Apakah ini support? Bukan, ini hanya tanda penurunan aja. Ya, ya kalau diturunin biar aja turun teman-teman ya. Tapi kalau support itu kalau sudah dijebol waspada gitu teman-teman. Kalau ini lagi mau bikin support dulu nih. Mudah-mudahan terjadi bikin support ya, jangan sampai ke menembus support sini gitu ya. Makanya kalau enak kalau teman-teman bikin support ya enak sebenarnya. Jadi tahanan sudah mulai ada pantulan. Nah, teman-teman masuk aja ketika masuk lebih kanan menuju ke atas. Tapi ingat, saya mengingatkan ya. Ini kalau teman-teman ngambil di harga sekarang itu harga masih premium. Kenapa masih premium? Karena dari tengah ke atas. Upayakan teman-teman ya kalau mau ngambil MA10 di bawah candle menuju ke atas. Targetnya saya tidak punya target, hanya tanda kenaikan aja karena dia punya harga sejarah di angka 980 dulu. Mungkin nanti ada target pundacat di sini di angka 500-an. Tapi kalau target saya kan sudah selesai di sini nih. Target ini kan target market maker. Ya masih ada ke atas pun tidak saya kasih target, hanya tanggal aja ya. Ini sebenarnya tanggal untuk break teman-teman. Baru kalau sudah nge-break, targetnya dari 770 ataupun di angka 975. Selagi target ini belum bisa di-break, tanda kenaikan belum di-break ya biarin aja teman-teman ya. Karena target yang secanangkan sudah selesai dengan baik. Oke teman-teman, sabar dulu. Kalau dia bikin support akan lebih baik lagi. Tunggu MG, AK, MG terutama di lokalnya MG, YJ sudah ngambil kembali sama YU lokal sudah ngambil kembali, terutama untuk di Poren YU biarkan ngambil dulu teman-teman ya. Atau nanti walaupun tidak ada YU ngambil, dia jelas nanti juga terlihat just net sell. Kalau sudah net sell-nya berubah jadi hijau dan menjadi net buy, nah teman-teman mungkin bisa ngambil di situ untuk urusan poren-porenan gitu kan. Kalau nggak bandar-bandaran gitu. Kalau saya sendiri akan menunggu walaupun poren semua bandar lokal sudah ngambil, kalau MA 10-nya masih di atas, masih ada potensi penurunan. Lebih baik sabar dulu. Beli pun sabar, jual pun harus sabar. Itulah retail. Karena kemampuan hanya itu aja, beli, simpan, dan jual. DSFI. DSFI. Dari Bro Firman Pinur Cahyo. DSFI sama ASHA katanya. ASHA sudah masuk belum ASHA? Kalau udah masuk ya tinggal dibahas aja ya. DSFI udah sampai target teman-teman. DSFI gimana dong ini? DSFI kita cek dulu sini ya. Apakah bisa ke atas? Ya pas di standarnya teman-teman ya, udah di standarnya nih DSFI ini. Berarti hanya butuh area break di sini teman-teman. Nah, jadi target saya sudah tercapai. Teman-teman hanya butuh area break aja di sini. Bila mana dia sudah mulai break, maka kenaikan akan terjadi. Tapi kalau dia cenderung masih turun, ya waspada aja teman-teman. Nah, target yang secanangkan sudah tercapai 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik. Nah, ini ada area break. Bila mana area break sudah mulai disentuh ataupun di break ke atasnya, targetnya bisa ke level sini nih. 158 ataupun nanti ke angka 201. Tunggu sampai di break dulu ya. Nanti kalau sudah mulai break saya akan kasih kabar teman-teman ya. Area yang penting teman-teman ya, kalau si DSFI ini teman-teman ya, atau emiten yang lain gitu ya. Area risikonya dulu teman-teman ya. Kalau risikonya sudah teman-teman ketahui, nah teman-teman akan melakukan apa? Apakah cut loss, apakah tambah muatan, atau dibiarkan ya. Itu dikasih tercapai. Oke teman-teman ya, area aman dulu ya, aman. Nah di angka 113 itu masih aman, maksimal aman 108. Jadi selagi dia tidak jebol selagi dia tidak jebol candle panjang ini masih posisi aman ya. Asal jangan dijebol candle panjang ini ke level 100, waspada walaupun trennya masih bagus, masih uptrend. Saya bikin support di sini nih. Itu sekaligus tanda penurunan ya, 89. Jangan sampai dijebol. Ya walaupun sudah turun tapi tidak mau jatuh dari 100, teman-teman itu masih posisi baik. Cuman tidak baik-baik aja gitu karena sedikit lagi menyentuh supportnya. Trennya masih bagus, masih uptrend.
Nah, bandar ya bagusnya itu bandar lokalnya sudah mulai bagus nih pengambilannya nih. Tanggal 19 Januari kita cek deh, 19 Januari ya. Nah, mana domestik. Nah, masih dikuasain sama teman kita, tetapi dapat apresiasi dari market makernya, silakan aja kamu diambil gitu kan, asal dimakan aja ya katanya. Sebab kalau pada nunggu di sebelah kiri pasti dihajar, tapi kalau dimakan pasti dikasih teman-teman ya. Jadi volume kemarin bagus untuk pengambilannya, penurunannya lebih bagus lagi gitu ya. Tapi sebenarnya barang lokal masih ada di dalam teman-teman. Kalau kita cek tanggal 19 Januari ya, barang lokalnya masih di dalam, ada si HP, ada LG, mungkin ada si GR teman-teman ya. Cuman DH sama S keluar, ini market maker luar biasa sih DH sama si S. Ini jadi market maker dalamnya masih ada, tapi market maker luarnya sudah jualan ya. DH, S ya, KI, AI, CPMU itu kan market maker luarnya udah jualan, tapi market maker dalamnya masih ada di dalam. Sorry, market maker dalam masih ada di dalam, dan yang luar sudah mulai keluar. Ini kalau dia cenderung buangan tapi dia tidak terlalu jatuh ya teman-teman, modelnya tidak terlalu jatuh, masih ada kesempatan bisa di up ini. Nah, benar lokal pun masih ada. Untuk foreign kemarin masuk ya tanggal 23 Januari, tanggal 20-nya keluar, tapi masih ada barang. Kita cek deh untuk foreign tanggal sekarang dulu deh yang buang siapa CC ya. 17.000 lot akan masuk 1.000. Kalau kita cek tanggal 23, CC masih punya 25.000 lot lagi. Artinya kalau CC masih punya barang, saya pikir untuk dibeli bisa. Nanti targetnya kita cek ya. Ini tahun 159 ya. Kita cek sih tahun berapa ini? Tahun 2017 ya. Tunggu dulu ya teman-teman. Dia punya harga sejarah kenaikan enggak? Nah, si DSFI punya target di 150 teman-teman. Ya, targetnya nih. 150 dan target di situ. Di sini di bawahnya ya. Terus di mana lagi? Ada di sini juga ada target nih ya. Di angka 152-nya dikit amat ya. Cuma beda satu tick doang. Nah, kita cek yang di atasnya. Apakah ada target? Oh, ada nih teman satu nih. Nah, 195 itu target selanjutnya kalau sudah mulai break. Tapi ingat ya, kalau sudah mulai break, sama mungkin di atasnya sini ada si kepala merah 228 teman target ya. Sampai 228 teman target yang sorry bukan di situ. Sini di atas. Nah, 226 lah teman-teman. Itu target yang saya canangkan, di atasnya nggak ada lagi. Udah itu yang paling atasnya di sini. Ada target, ada tanda kenaikan ya. Di sini sebenarnya nih 193 nya udah 195. Oke, teman kita kembali ke depan. Nah, ya target saya hapus aja satu ya. Oke. Nah, ini target selanjutnya nih ya. Target 266126. Nah, tapi ingat ya kalau terjadi break itu teman-teman, kalau tidak terjadi waspada aja teman-teman. Sampai kalau lepasin itu 226 targetnya. Oke, teman-teman sementara seperti itu. Tapi untuk sementara ini kan sampai sini dulu semua sudah selesai gitu ya. Sudah tercapai apa yang kita sama-sama inginkan. Karena kan ini sudah dibahas sejak lama teman-teman. Oke, teman-teman sementara untuk DSFI, bandar lokal masih ada di dalam, bandar pon masih ada di dalam. Kalau untuk sejarah dia sudah mulai ngebreak area tengahnya ya. Kalau sudah di break yang berikutnya di level sini saya pikir kenaikan akan berlanjut. Tetapi kalau level sini dijebol waspadalah karena supportnya di angka 88 jangan sampai dijebol kembali. Dia akan turun untuk menemui MA 200 ya. Tapi kalau masih disisakan satu titik di atasnya 108 masih posisi baik-baik aja. Lanjut, ada emiten Zata. Zata masuk ke pembahasan lagi. Zata, apa-apa teman-teman ya. Gimana nih? Karena ada yang nanyain teman Zata ya. Zata. Zata LED BP kapan suspensi dibuka? Nanti itu ya Zata. Zata indikator net buy lokal. Kalau untuk indikator ya, cek playlist, cari namanya cara. Semua sudah saya bahas di situ ya. Kita Zata, kita cek Zata. Kemarin suspensi ya satu kali ya, wajar kalau dia. Berarti kalau dia diturunin teman-teman ya. Ini sudah mulai di break ya. Kalau dia sudah mulai diturunin, teman artinya apa? Artinya dia ngikutin aturan bursa nih. Dia takut juga teman-teman. Dia takut di FCA-kan dan takut disuspensi ya. Target dikit lagi sudah 181 ya. Nah, ini Poren sudah ngambil hari ini nih 1,7 miliar.
Poren ngambil 17 miliar. Kita cek deh tanggal 26 ya. Ini CC ngambil 994 juta, TP 702, net buy-nya 1,7 miliar. Ada AK juga ngambil 16. Untuk bandar lokalnya kita cek. XL keluar ya, YBGR masuk, CPMG masuk. Nah, sudah mulai membaik nih teman-teman ya. Kalau bandar lokasi masih ada di dalam ya. Cuman ya saya mengingatkan aja lah, ini milik Sultan Subang agak sedikit kurang enak lah teman-teman ya. Bandingannya ya kurang enak ya. Bahkan dia berani untuk di FCA kan gitu. Artinya apa? Artinya terserah saya gitu kan, intinya begitulah teman-teman ya. Nah, kalau terjadi penurunan sangat wajar sekali. Kenapa? Karena kan yang teman-teman ketahui ya, setiap emiten yang kena suspensi, kalau dia memaksakan diri naik, ya cenderung dia akan kena suspensi selama seminggu. Habis seminggu, kalau memaksakan diri naik lagi sebulan bisa jadi ya. Mungkin si market mereka sudah capek kali ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan, kalau pengen diistirahatkan ya. Kalau enggak waktunya sekarang nyari duit katanya gitu. Oke, di sini ada tanda penurunan di angka 81. Karena punya kandang panjang nih teman-teman si Jata ini ya. Ini kandang panjang ya. Kalau bagus, pingin bagus ya si Jata ini. Jangan sampai jebol kandang panjang ini. Maksimal satu di atasnya, 88. Jangan sampai jebol 88 aja. Kalau sudah mulai jebol waspada aja untuk tanda penurunannya. Tapi bagus juga kalau dibikin support gitu ya. Nah, tanda ikan saya bikin di sini ya untuk tanggal aja sekalian. Saya bikin tanggal di sini, tanggal update. Nah, jadi si Jata lagi diambil sama Poren hari ini bagus ya teman-teman. Net buy-nya 1,7. Bandar lokal masih ada di dalam walaupun ada pengeluaran hari ini ya. Tetapi hari ini ternyata teman-teman pada keluar. Nah, YB, CPMG sudah mulai masuk. Saya pikir kalau dia naikin harus pelan-pelan, jangan tinggi-tinggi dari level 129. Bila mana pengen naik tinggi ya otomatis waspada aja teman-teman ya. Harus pelan-pelan. Kalau tidak pelan-pelan, apalagi baru jalan setiga hari ya semenjak suspend. Jadi kalau dia suspend sudah keluar, berarti dia ingin ngikutin aturan bursa. Kalau dia terjadi kenaikan, jangan sampai kencang-kencang ya. Kalau kencang bisa kena suspensi kembali, bisa seminggu ya. Makanya harus pelan-pelan. Wajar sekali kalau dia diturunin ya. Nah, selama masa penurunannya ternyata bandar Foreign sudah mulai masuk teman-teman ya. LED BP. Oh, LED belum di itu ya. Nanti kita bahas LED ya. LED sama BP ya. Kapan buka suspensi? Nanti kita bahas. Oke, teman-teman. Untuk sementara gitu dulu ya. Untuk Zata bagus teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu dulu, sabar dulu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut kan poin juga baru ngambil lagi ya. Kita cek 15 menitan bagi yang mau ngambil, sabar dulu ya. Walaupun trennya masih bagus ya, masih uptrend, biarkan dia break dulu area sini nih, 109 ya. Biar harga yang di sini nih terlewati ya. Kalau sudah terlewati, saya pikir untuk kenaikan lebih lanjut lagi. Kalau untuk trading mah cepet-cepetan teman-teman ya. Harus cepat teman-teman ya. Mudah-mudahan besok terjadi kenaikan ya. Minimal ke pas ini deh teman-teman. 129 ataupun di tengahnya lah 116 gitu ya. Oke, Jata sudah. Ini sudah berapa menit teman-teman ya? Mungkin satu lagi bisa lah teman-teman. Atau enggak dua lagi deh. Bumi sudah Jata DFAM, 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 DFAM. Dari Bro Es Teh Panas ya. DFAM, DFAM. DFAM terakhir dibahas kapan ya? Udah lama teman-teman dibahas. Target dikit lagi teman-teman DFAM ini. Ini sudah ngebreak hari ini. Pas banget ya. Pas hari ini ngebreak teman-teman. Dikit lagi targetnya teman-teman nih. Di angka 143 ya. Ikutin aja. Saya bikin area penurunan ya. Nah, ini masih posisi kurang baik lah kalau turun ke situ ya. Tapi masih ditahan di EMA 20-nya. Yang baik itu dia cenderung ditahan di angka 116. Ada kanal panjang, jangan sampai jebol. Dia belum bikin support. Ingat ya, dia belum bikin support. Jadi kalau dia turun, maksimal itu 102 itu masih posisi baik untuk bikin supportnya. Tapi kalau lebih daripada itu waspada. Terus ini Poren masuk nih 940 juta hari ini. Kita cek deh Porennya. Nah si CC ya masuk nih. Besok memaaf harga dan terjadi sudah memaaf harga hari ini ya. Ini Poren ngambilnya bagus banget teman-teman hari ini ya. Nih. Dia ngambil sejak tanggal 12 Januari.
12 Januari, 1,3 miliar ya si Foreign masuk. Terus untuk bandar lokal pun kemarin sempat jualan, dia ngambil lagi di sini nih. Tanggal 20 Januari. Kita cek deh 20 Januari ya, bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ada CP bagus nih sama si MG. Ya, Excel keluar. Pada gembira ya kalau Excel keluar. MG CP masuk bagus. Targetnya dikit lagi ya, 144. Habis itu kita cari lagi target berikutnya, tapi kalau ada ya. Ada peluang nggak? Ngerinya takutnya tidak ada peluang nih teman-teman. Wis masih banyak peluang, teman. Artinya nanti di sini harga murah nih ya. Ini kalau sudah jebol sini teman-teman ya, break, wah targetnya bisa jauh nih. Tapi sampai sini dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Makanya saya targetkan ke tidak jauh-jauh. Sebab kalau dia sudah bermain di yang harga murah ke atas, targetnya bisa ke angka 500-an ataupun paling sedikit ke angka 253. Tapi sekarang lihat dulu nih, si bandar DFAM ini mau bermain di harga berapa? Apakah mau bermain di harga murah ke atas atau murah ke bawah lagi? Kalau dia mau bermain ke murah ke bawah lagi ya waspada 50 kembali teman-teman. Karena emiten 50-an gitu kan. Tapi untuk pengutannya bagus teman. Makanya saya sampai sini dulu kan targetnya. Nanti kalau sudah break baru kita bicarakan lagi untuk area murah ke atas ya. Bertahap teman-teman. NATO teman-teman, NATO. NATO suspensi teman-teman NATO. Udah kalau suspensi mah target sudah selesai. Gimana dong NATO sudah selesai nih. Dari Bro Arfan Maulana, NATO sudah hit target bandar FS dan TP sudah akum dari 16 Desember akum lagi di atas. Cukup besar isunya ada corp action besar. Terima kasih berkah selalu. Amin. Makasih ya Bro ya. NATO yang sudah hit akan lagi harga atas dan besar sejak 12 Desember. Broker biasa dipakai pengendali isunya ada di Big News Corporate Action di RUPS tanggal 4 nanti. Terima kasih semoga berkah. Sehat pula. Amin. Makasih ya Bro Arfan Maulana ya. Nah, udah suspensi teman-teman. Seminggu nih teman-teman ya. Jadi target saya sudah selesai. Selesai. Nah, tinggal selesai ya. Kan nggak ada lagi target kan? Ya, tuh nggak ada lagi target kan? Kita cek di sini. NATO. NATO kan sudah selesai teman targetnya. Ini milik bandar aman, milik bandar ya. Apakah akan ke atas? Nah, ini kemarin kan kena suspensi ya. Di mana sini? Di mana sini ya? Nah, kena suspensi lagi kan? Aduh, bandel berarti teman-teman ya. Tapi sebandal-bandalnya si NATO, teman-teman ya. Ternyata menguntungkan buat teman-teman ya. Nah, bandar lokal berarti kalau bandar lokal sedang melakukan akumulasi dengan baik, berarti betul teman-teman ada aksi korporasi. Tinggal pantengin beritanya ya, teman-teman ya, pantengin beritanya. Kita cek dari mulai tanggal berapa nih? 14 November ya. 14 November. Mana? Nah, PO ya 7,6 miliar, FS, TP ya. Akumulasi dengan besar, teman-teman. Walaupun BQ, PD, PMG keluar, tapi ternyata ada yang akumulasi besar. Untuk foreign, kemarin terakhir masih akumulasi ya. Tanggal 22 Januari, kita cek 22 Januari. Nah, si domestik pun MS masih masuk, IAB masih masuk, KI pun masih masuk. Sedikit amat sih KI cuma 100 lot doang. Foreignnya ada si CC yang masuk ya. Bagus teman si CC 7,5 ya. Akan keluar. Jadi si foreign lagi masuk di harga atasnya. Waspada aja untuk area penurunan 780 ya. Kalau dia memaksakan diri naik lagi ya khawatir kena suspensi. Tapi kalau dia mau ada corporate action biasanya akan dilepas, akan berusaha lepas teman-teman, akan berusaha lepas dari suspensi. Nah, mudah-mudahan sih dia lepas teman. Kalau tadi target saya sudah selesai dengan baik. Terima kasih sudah menemani saham NATO. Nah, bagi teman-teman yang nanti kan masih ada peluang teman-teman ya. Kita tunggu aja setelah dia bebas daripada FCA selama seminggu. Terus dia di FCA kan kalaupun turun ke level 780 cenderung masih baik-baik aja. Waspada ya, dia belum bikin support. Ya, enak sih dia bikin support dulu ya. Di sini kan bukan support ya, belum ketahuan supportnya ya. Lebih baik dia bikin support dulu, nanti kita lihat corporation-nya apa. Kalau sudah terjadi corporation yang akan baik teman-teman ya. Saya pikir si NATO ini akan berlanjut ya. Karena ini milik bandar teman-teman, sudah pasti milik bandar aman sih. Apa kan bisa di up. Cuman ya gini,
Kalau bandar itu kalau sudah ke bawahin teman-teman akan nginjek teman-teman. Bayangin diinjek dari 152 diinjek sini nih. Dari 1100 diinjek sampai ke harga 221. Naikin lagi kan. 760 diinjek lagi sampai ke angka 104. Baru ditaikin lagi. Cuman harus nunggu nih. Tahun 2024 teman-teman harus nunggu gitu ya sampai ke tahun 2025 baru di-up setinggi-tingginya dan menghalau bukan menghalau mengabaikan ya peringatan-peringatan bursa bahkan sampai berapa kali 3 kali ya diperingatin dilanggar terus teman-teman ya sampai akhirnya sekarang dia pun sudah dipucuk bukan dipucuk sih belum pucuk sih teman pucuknya di angka 1200 ya tapi saya sampai selesai sampai sini aja. Oh sedangkan nggak atas nggak ada kan. Nanti kalau dia memaksakan diri ya silahkan lagi teman-teman sebelum ada aksi korporasi. Yang penting nanti kalau si bandar lokalnya jualan tetap waspada aja ya. Bagusnya sih dibikin support dulu teman biar biar di harga 1000 kan lumayan tuh jualan juga gitu kan. Dari angka 100 perak gitu kan 150-an dijual di angka 1000 ya enggak untung teman. Jadi walaupun dijual kecil dikit-dikit dikit-dikit tetap aja untung gitu kan. Karena pasti punya harga di bawah banget ya. Oke, teman-teman, mungkin saya pikir sekian dulu ya untuk emiten yang saya bahas karena sudah mulai agak malam, teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Ciao.